Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Fitriawati dari jurusan S1 PJJ Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan presentasi terkait konflik manajemen atau manajemen konflik. Jadi presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Estetika Humanisme pada kelas FI 204. Konflik adalah hal yang tidak bisa dihindari dari setiap hubungan antar individu maupun kelompok dalam organisasi. Memahami bagaimana cara untuk mengelola konflik secara efektif adalah hal yang krusial untuk dilakukan agar menjaga hubungan baik antar individu dan menciptakan lingkungan organisasi yang sehat. Jadi kita tahu bahwasanya konflik merupakan hal yang natural atau alami terjadi dan tidak bisa dihindari dalam interaksi antar individu. Bahkan hal kecil yang mungkin dianggap sepele oleh kita bisa jadi membuat konflik itu menjadi lebih besar dan sulit untuk diselesaikan. Nah, hari ini saya akan memaparkan bagaimana sih konflik itu bisa terjadi dan apa saja hal yang bisa dilakukan untuk mengelola konflik tersebut ke arah yang lebih positif. Untuk definisi konflik sendiri adalah ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok-kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama atau menjalankan kegiatan bersama-sama atau juga mempunyai status tujuan, nilai, dan persepsi yang berbeda-beda. Ini saya kutip dari Herman, Ranupaninduce, dan Suat Asnan. Jadi dengan adanya perbedaan status, tujuan, nilai, dan persepsi yang berbeda-beda inilah bisa timbulnya konflik karena masing-masing individu memiliki standpoint mereka sendiri yang mereka anggap lebih baik. Latar belakang terjadinya konflik yaitu pandangan hidup yang berbeda-beda antar manusia satu dan lain. Merupakan suatu hal lumrah yang merupakan fakta dalam kehidupan. Organisasi didefinisikan sebagai wadah di mana orang-orang di dalamnya bergabung memiliki visi, misi, nilai-nilai dan tujuan dan serta sasaran-sasaran tertentu. Adanya konflik antar kelompok atau antar anggota merupakan persoalan yang sering muncul selama berlangsungnya perubahan dalam organisasi. Dalam kehidupan yang dinamis, konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan. Rasa penolakan terhadap perubahan dikatakan sering menjadi penyebab timbulnya konflik. Setiap saat orang-orang dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan dirinya di antara perkembangan lingkungan agar keefektifan organisasi dapat meningkat. Nah, untuk konflik dalam organisasi sendiri yaitu suatu kondisi dalam organisasi di mana terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan dalam menjalankan tugas atau melaksanakan visi dan misi organisasi. Konflik dalam organisasi sering dipandang sebagai penghambat pelaksanaan tugas dan tujuan organisasi. Penghambat di sini maksudnya karena seringkali konflik itu membuat suasana menjadi tidak enak dan penuh ketegangan sehingga komunikasi menjadi sulit antar masing-masing individu. Sebenarnya konflik juga bisa diarahkan ke arah yang lebih positif apabila pihak ketiga atau mungkin pemimpin dari organisasi tersebut paham bagaimana cara mengelola konflik tersebut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur konflik. Unsur-unsur di sini adalah pembentuk konflik itu. Jadi untuk terjadinya suatu konflik di situ pasti adanya aktor, melibatkan dua atau lebih pihak yang bersengketa. Ada juga objeknya, objek yang disengketakan, yaitu objek yang dipertentangkan meliputi kebijakan, tata laksana, tata cara, tujuan maupun hasil. Saya juga melihat bahwasanya objek ini bisa terjadi karena komunikasi seperti itu. Selanjutnya yaitu situasi.
aturan maupun budaya yang berlaku. Untuk ruang lingkup sendiri, di sini saya tuliskan ada antar individu, tadi satu atau dua orang atau lebih itu, internal tim dan internal organisasi. Kalau saya ambil contoh mungkin di pemerintahan itu eselon 3 dan eselon 2. Mereka sama-sama satu organisasi, satu tujuan, satu fungsi, tapi uh, uh, urusannya beda-beda. Jadi mereka pasti satu internal. Kalau untuk eksternal antar organisasi mungkin antar eselon satu ya, karena teknis yang berbeda. Tapi walaupun teknis dan fungsi yang berbeda, mereka masih ada hal-hal yang dikerjakan bersama. Dan itu bisa menimbulkan konflik juga. Untuk penyebab konflik ada banyak, tapi di sini saya ambil tiga saja. Nah, yang pertama yaitu miskomunikasi. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik bisa menyebabkan kesalahpahaman dan menyebabkan konflik antar individu. Jadi dalam komunikasi itu terdapat di dalamnya komunikator, ada juga pesan yang disampaikan, lalu ada penerima pesan. Nah, untuk komunikasi yang baik, komunikator itu harus menyampaikan pesan secara jelas dan penerima pesan tidak hanya mendengar tapi juga memahami isi pesan yang disampaikan. Nah, jika terjadi masalah dalam proses komunikasi itu nantinya bisa menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan konflik. Yang kedua yaitu perbedaan nilai dan keyakinan. Perbedaan-perbedaan nilai dan keyakinan dapat menjadi sumber konflik penentuan prioritas dan tujuan karena masing-masing individu memiliki pandangan yang berbeda dengan nilai dan keyakinan yang mereka anut masing-masing, sehingga nanti berbeda juga prioritasnya. Nah, selanjutnya itu perbedaan kepentingan. Setiap individu mempertahankan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda. Persaingan dan konflik dapat terjadi. Jadi kepentingan yang berbeda ini juga akan menimbulkan konflik karena masing-masing individu akan bersaing untuk memenangkan kepentingan mereka masing-masing. Nah ini, tadi saya sebutkan bahwasanya konflik juga bisa memiliki dampak positif. Ini beberapa dampak positif dari konflik. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk menyelesaikan konflik menyebabkan orang mencari jalan untuk mengubah cara-cara berlaku dalam hal pelaksanaan tugas-tugas. Nah, selanjutnya yaitu proses penyelesaian konflik dapat merangsang timbulnya perubahan positif dalam organisasi. Upaya untuk mencari cara-cara menyelesaikan konflik bukan saja membuahkan inovasi dan perubahan, tapi sekaligus membuat perubahan lebih dapat diterima. Lalu selanjutnya yaitu efek menguntungkan bagi pegawai dalam menghadapi sebuah konflik dapat terjadi saat suasana kompetitif terjadi, menjadi lebih intens yang mengakibatkan pegawai termotivasi untuk mengupayakan usaha yang lebih intensif demi tetap bertahan dalam organisasi lebih-lebih untuk dapat memenangkan persaingan. Jadi terkadang memang perlu perasaan kurang nyaman itu di dalam organisasi pada masing-masing individu. Uh, karena dengan adanya perasaan kurang nyaman itu nanti akan ada evaluasi bersama sehingga dapat menunjukkan kebersamaan dan meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari konflik. Konflik dapat menimbulkan perasaan tidak enak sehingga menghambat komunikasi. Konflik dapat membawa suatu organisasi ke arah disintegrasi. Konflik juga bisa menyebabkan ketegangan antara individu dan kelompok, dan konflik juga dapat menghalangi kerjasama antar individu. Nah, ketika konflik ini terjadi, maka perlu segera dilakukan mitigasi untuk menangani konflik tersebut, sehingga tujuan organisasi tetap bisa tercapai dengan cara mengelola konflik tersebut sebaik mungkin. Selanjutnya kita akan membahas terkait manajemen konflik itu. Jadi manajemen konflik itu adalah langkah-langkah penyelesaian konflik yang diarahkan ke hasil tertentu seperti ketenangan, kreatif, hingga bermufakat.
Untuk menurut Orpini sendiri dalam Jurnal Manajemen dan Organisasi tahun 2015, strategi manajemen konflik dilakukan oleh pihak ketiga. Tujuannya adalah menciptakan penyelesaian konflik. Dapat disimpulkan, manajemen konflik adalah strategi pendekatan untuk mengarahkan konflik ke penyelesaian melalui komunikasi. Nah, untuk tujuan manajemen konflik itu yaitu untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi. Lalu membangun rasa saling menghormati antar sesama. Dan selanjutnya meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan memanfaatkan konflik yang terjadi. Lalu meningkatkan kualitas keputusan berdasarkan dengan berbagai informasi dan sudut pandang. Selanjutnya memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bersama dan kerjasama. Lalu menciptakan prosedur dan penyelesaian konflik. Menghindari dari lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, takut, moral rendah, saling curiga. Nah, di sini ada strategi penyelesaian konflik dari Down M. Baskerville, ada 6 strategi penyelesaiannya, yaitu penghindaran, avoidance, akomodasi, accommodation, kompromi, compromise, kompetisi, competing, kolaborasi, collaboration, konglomerasi atau conglomeration. Yaitu strategi pertama yaitu penghindaran atau avoidance. Jadi individu atau organisasi pada umumnya cenderung menghindari konflik. Berbagai hal sensitif dan berpotensi menyebabkan konflik sebisa mungkin dihindari. Ini merupakan cara yang paling efektif menjaga lingkungan terhindar dari konflik terbuka. Mungkin ini cara basic untuk masalah-masalah yang masih bisa diselesaikan secara penghindaran. Tapi sebaiknya masalah itu tidak baik untuk dihindari karena jika sering dihindari nanti akan menumpuk dan jadi satu bom seperti itu. Selanjutnya yaitu strategi akomodasi atau accommodation. Jadi ini adalah cara pengumpulan berbagai pendapat dari banyak pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan mengumpulkan berbagai macam pendapat, maka organisasi dapat mencari jalan keluar dengan tetap mengutamakan kepentingan salah satu pihak yang berkonflik. Kelemahan metode ini masih bisa menimbulkan konflik baru dan perlu dilakukan evaluasi secara berskala. Nah, karena strategi ini memenangkan salah satu pihak dan salah satu pihak yang lain harus mengalah dengan pendapat mereka. Lalu selanjutnya yaitu kompromi. Kompromi adalah metode penyelesaian konflik dengan bernegosiasi pada pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari jalan tengah bagi kebaikan bersama. Dengan metode kompromi, maka semua pihak yang berkonflik akan menemukan solusi yang saling memuaskan. Metode ini dapat menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan konflik yang baru. Karena ya, tadi dua belah pihak merasa dihargai dengan pendapat mereka. Lalu ada kompetisi. Kompetisi ini yaitu cara penyelesaian konflik dengan mengarahkan pihak yang berkonflik untuk saling bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing. Dan akhirnya nanti salah satu pihak pasti ada yang kalah atas kepentingan pihak yang lain. Ini merupakan strategi cadangan dan dianggap kurang efektif bila salah satu pihak lebih kuat dari yang lain. Selanjutnya yaitu kolaborasi. Kolaborasi merupakan metode penyelesaian konflik dengan bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena semua pihak bersinergi dalam menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak. Jadi kepentingan pihak-pihak yang berkonflik itu dikolaborasikan dan nantinya akan menghasilkan win-win solution. Semua belah pihak merasa puas dengan hasilnya. Semua kepentingan semua pihak diwadahi seperti itu. Terakhir yaitu konglomerasi. Cara ini adalah penyelesaian konflik dengan mengkombinasikan kelima tipe manajemen konflik yang tadi telah disebutkan. Tapi tipe manajemen konflik ini membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat besar dalam proses penyelesaiannya. Jadi kesimpulannya, manajemen konflik merupakan kemampuan yang penting yang seharusnya dimiliki oleh pimpinan
agar dapat mengelola konflik agar tidak berkembang menjadi hal negatif dalam organisasi yang dipimpinnya. Manajemen konflik menjadi upaya meredakan konflik dan menyatukan kembali berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.